Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rifanda sebagai moderator dari kelompok E. Di sini kami akan menjelaskan dengan judul Politik Hukum Pidana dalam Kejahatan Pemerkosaan dan Prostitusi. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap wanita. Dalam perkembangannya, tindak pidana ini tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata, namun di dalamnya sudah menyentuh pada masalah anger and violence yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran HAM. Mendasarkan perkembangan ini, tim perancang KUHP baru memandang perlu untuk mengubah rumusan tindak pidana pemerkosaan, yaitu tidak lagi pengertian seperti yang ada dalam rumusan pasal 285 KUHP, tetapi diperluas sebagai dengan perkembangan dan keadaan di masa mendatang. Melalui kebijakan dan politik hukum pidana dapat dicapai rumusan tindak pidana pemerkosaan yang lebih memadai dengan keadaan zaman. Kata kunci politik hukum pidana kejahatan pemerkosaan dengan berpegangan pada alasan politis, sosiologis, dan praktis. Kehendak untuk menggantikan KUHP dan KUHAP baru sungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1977. Dalam pembentukan konsep KUHP baru sampai pada tahap rancangan KUHP baru sebagai pengganti KUHP ternyata memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam kurun waktu tersebut telah terjadi pula beberapa kali perubahan yang terkait dengan penambahan tindak pidana baru, baik yang semula tidak ada dalam dan di luar KUHP maupun diambil dari tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP tersebut. Untuk menyeleksi peraturan hukum pidana yang sudah ada, terutama yang terkait dengan diskriminalisasi, patokan kebijakan masih memperhatikan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, yaitu apabila peraturan yang sudah ada itu A. Tidak dapat dijalankan, B. Bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, dan C. Tidak mempunyai arti lagi. Sedangkan sumber bahan dalam kebijakan melakukan perubahan dan penyusunan tindak pidana baru diambil antara lain dari A. Masukan berbagai pertemuan ilmiah, simposium atau seminar atau loka karya, yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas. B. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan kajian mengenai perkembangan beberapa tindak pidana khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek. C. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan kongres internasional. D. Masukan dari berbagai konvensi internasional baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi. Dan E. Masih dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing. Karena di Crime Stimulation Policy dalam KUHP mendatang cukup kompleks. Hal-hal yang dipertimbangkan cukup banyak, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan perkembangan teoritis dan empiris dalam bidang hukum pidana. Aspek ideologi nasional, kondisi manusia, alam, serta tradisi bangsa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kecenderungan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab. Studi perbandingan hukum menjadi sangat penting dan mendekatkan dedukatif, hipotetis, dan induktif. Harus dilakukan secara terpadu. Metode dalam pembaruan hukum rancangan KUHP dianggap adalah metode evolusioner, dalam arti melakukan perbaikan, menyempurnakan, dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada dalam KUHP, dan dengan metode kompromis, yakni dengan menambahkan bab tersendiri mengenai tindak-tindak pidana tertentu. Sebagai contoh adalah bab tentang tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan,
dan bab tentang tindak pidana terhadap agama dan kehidupan keagamaan. Namun perlu dipahami bahwa seluruh langkah dan pemikiran dalam proses pembentukan rancangan KUHP di atas sungguh lebih merupakan persoalan tentang kebijakan pidana atau politik hukum pidana. Menurut Sudarto pada tahun 1983, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa yang akan datang. Senada dengan itu, dikuatkan pula dalam kesempatan lain bahwa melaksanaan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Kebijakan pidana di atas merupakan baik pengetahuan maupun seni yang terutama berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan praktis yang memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik dan memberikan panduan tidak hanya bagi pembuat undang-undang tetapi juga bagi pengadilan yang merupakan undang-undang tersebut dan bagi aparat koreksi yang menjadikan putusan-putusan pengadilan mempunyai efek praktis. Karena itu, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan dan politik hukum pidana juga merupakan bagian-bagian politik kriminal. Oleh karena itu, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dan hukum pidana. Selanjutnya, apabila kebijakan atau politik hukum pidana tersebut dihubungkan dengan hasil rumusan tindak pidana yang terdapat dalam rancangan KUHP baru, maka yang cukup menarik mendapatkan perhatian dalam tulisan ini adalah masalah kejahatan kesusilaan, khususnya tentang pemerkosaan. Hal ini disebabkan pengertian tindak pidana pemerkosaan dalam rancangan KUHP baru telah mengalami pengembangan dan perluasan sedemikian rupa sehingga tindak pidana pemerkosaan bukanlah hanya diartikan sebatas persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan secara paksa terhadap seorang wanita sebagai yang diatur dalam pasal 235 KUHP. Akhirnya, berangkat dari rasa ketertarikan terhadap perluasan pengertian pemerkosaan yang ada dalam rancangan KUHP baru, dalam pembahasan selanjutnya akan disampaikan uraian mengenai apakah yang menjadi pertimbangan sehingga tindak pidana pemerkosaan perlu diperluas dalam rumusan KUHP mendatang dan bagaimana batasan rumusan delik pemerkosaan antara KUHP dengan rancangan KUHP baru serta implikasinya. Untuk materi yang selanjutnya terkait kejahatan pemerkosaan dalam perspektif KUHP nasional akan dijelaskan oleh Mbak Isti. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan sebuah presentasi dalam mata kuliah Politik Hukum Pidana, di mana dalam mata kuliah ini kami mengambil sebuah materi yang berjudul tentang Politik Hukum Pidana, Tindak Kejahatan Pemerkosaan dan Prostitusi. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kejahatan perkosaan dalam perspektif KUHP nasional. Pelaksanaan kebijakan atau politik hukum pidana dalam rangkaian penciptaan KUHP baru di Indonesia, selain mendasarkan pada ketiga alasan yaitu politis, sosiologis, dan praktis, yang perlu mendapatkan perhatian lagi dari sisi kajian komprehensif adalah alasan adaptif, yaitu bahwa KUHP nasional di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. Demikian pula dengan rumusan tindak pidana perkosaan yang ada dalam rancangan KUHP baru, di mana kebijakannya tampak dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan di atas. Tindak pidana perkosaan yang menjadikan wanita sebagai korbannya merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan terhadap wanita. Perwujudan yang lain berupa pemerasan, penganiayaan, atau pembunuhan, dan sebagainya.
Masalah kekerasan terhadap wanita saat itu bukan hanya merupakan masalah individual atau nasional, tetapi sudah menjadi masalah global. Dibanding dengan jenis kejahatan kekerasan lainnya, perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan terhadap wanita yang paling mencemaskan, bukan saja bagi wanita, akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan. Karena itulah kejahatan perkosaan yang paling potensial menimbulkan terciptanya tingkat fear of crime atau ketakutan dalam kejahatan masyarakat yang tinggi dibanding jenis kejahatan kekerasan lainnya. Di samping itu juga disebut sebagai masalah global karena terkait dengan isu global tentang hak-hak asasi manusia. Kaitan dengan HAM tampak dari berbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan rintangan terhadap pembangunan. Karena dengan demikian, alasan mengurangi kepercayaan diri pada wanita, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan fisik. Dengan demikian, kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik, dan kultural menjadi terganggu. Selain dari itu, perlu bercermin pada upaya kerekayasaan hukum dalam mengantisipasi permasalahan kejahatan perkosaan di Amerika Serikat yang memerlukan kurang lebih 20 tahun sejak dimulainya gerakan feminisme sekitar tahun 1960-an. Gerakan untuk memperjuangkan undang-undang perkosaan dipelopori dan didukung oleh The Feminist Group, Victims' Rights Group, dan organisasi pendukung lainnya telah membangkitkan suatu gerakan pembaruan atas undang-undang perkosaan di negara ini. Sedangkan masalah hukum yang dikemukakan oleh gerakan pembaruan ini adalah yang pertama, pelaku perkosaan tidak ditangkap dan dikenakan penahanan karena kebanyakan korban pemerkosaan enggan untuk melaporkan. Yang kedua, banyak pelaku perkosaan ditangkap atau ditahan, tidak dituntut dan dituntut hanya untuk suatu pelanggaran ringan, sebab sering korban perkosaan yang kemudian diadili daripada si pelaku. Dan yang ketiga, banyak pelaku perkosaan dikenal oleh korbannya sehingga masyarakat umum tidak melihat viktimisasi oleh pacar atau tunangan si korban sesungguhnya sebagai suatu perkosaan. Hasil dari pembaruan Undang-Undang tentang Perkosaan adalah lahirlah Rule 412 dari Undang-Undang Pembuktian Federal di Amerika Serikat tahun 1978. Sementara di Indonesia, isu sentralnya hingga hari ini tetap beranjak dari lemahnya hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi wanita korban perkosaan yang tampak dari rendahnya ancaman hukuman bagi pelaku pemerkosaan, yaitu yang terdapat pada KUHP pasal 285, yakni setinggi-tingginya 12 tahun penjara. Di dalam praktik, hingga hari ini belum ada pengadilan di Indonesia yang menjatuhkan maksimal itu pada pelaku pemerkosaan. Dari uraian tersebut, semakin menjadi jelas bahwa pergeseran pandangan telah terjadi secara drastis. Semula masalah kekerasan terhadap wanita dilihat sebagai bentuk kejahatan biasa, namun dalam perkembangannya, kemudian tampak bahwa kekerasan terhadap wanita tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata. Di belakangnya ada suatu spirit yang besar yang berkaitan dengan HAM. Demikian pula dengan rumusan tindak pidana pemerkosaan yang ada dalam rancangan KUHP, baru kebijakannya tampak dipengaruhi oleh pandangan di atas, sehingga pengertian perkosaan jauh lebih luas dibanding dengan pasal 285 KUHP. Dibanding dengan perkembangan di berbagai negara, maka perumusan tindak pidana perkosaan di dalam KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial. Masalah perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata, namun di dalamnya terkait masalah anger and violence yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran hak-hak asasi manusia. Demikian penjelasan dari saya, dan terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator, yaitu Saudara Adel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Isti. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Retno terkait rumusan tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP dan rancangan KUHP beserta implikasinya. Untuk Mbak Retno, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu rumusan tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan rancangan KUHP beserta implikasinya. Dalam pandangan KUHP, seorang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan dasar sukarela pada prinsipnya tidak dipidana. Kemudian, yang dapat dipidana menurut KUHP hanya jika persetubuhan di luar perkawinan itu dilakukan secara paksa atau perkosaan.
Tentang perkosaan ini telah diatur dalam pasal 285 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi, yang diancam pidana dalam pasal tersebut adalah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, yang berarti kata memaksa ini yaitu melakukan tekanan kepada orang sehingga orang itu melakukan suatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya. Dalam pasal 285 KUHP, pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan pidana bagi wanita yang memaksa untuk bersetubuh. Bukanlah semata-mata oleh karena paksaan seorang wanita terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan suatu yang buruk atau merugikan, melainkan karena seorang wanita ada bahaya untuk hamil dan melahirkan anak oleh karena itu. Bertolak dari rumusan pasal 285 KUHP beserta segala implikasinya, maka rumusan tindak pidana perkosaan dalam rancangan KUHP baru mengalami perkembangan dan perluasan sedemikian rupa. Di antaranya ialah terjadinya persetubuhan dengan paksaan bukanlah satu-satunya syarat untuk adanya tindak pidana perkosaan. Pertimbangan kemungkinan akan mengandung atau hamil akibat dari perkosaan tidak lagi dipandang yang paling penting atau dominan. Karena pengertian persetubuhan saat ini sudah bergeser tidak semata-mata adalah peraduan dua anggota kelamin lelaki dan wanita. Bahkan mencakup pula perbuatan berupa memasukkan benda-benda yang bukan organ tubuh yang dimanipulasi ke dalam alat kelamin seorang wanita disamakan dengan perkosaan. Di samping itu, perkembangan pengertian perkosaan perlu diperinci, yaitu mencakup apa yang dinamakan forcible rape atau statutory rape yang diarahkan kepada perlindungan terhadap gadis yang masih muda atau dalam hal ini di bawah usia tertentu yang secara hukum dianggap perlu mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal ini, willing participation by victim is no defense. Kemudian, persetubuhan yang dilakukan dengan persetujuan wanita tetapi dengan unsur penipuan perlu pula diperhitungkan. Sehubungan dengan perkembangan dan perluasan pola pikir tentang ruang lingkup tindak pidana perkosaan di atas, maka rumusan pasal 285 KUHP dalam rancangan KUHP baru diadakan perubahan dan penyempurnaan yang diletakkan dalam pasal 423 yang berbunyi 1. Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling sedikit 3 tahun, yaitu A. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut. B. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan tanpa persetujuan perempuan tersebut. C. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. D. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki itu adalah suaminya yang sah. E. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya, atau F. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Yang kedua, dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu A. Laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin atau mulut perempuan, atau B. Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam alat kelamin perempuan. Walaupun dalam rumusan ayat 1 pasal di atas butir-butirnya ada yang dapat ditafsirkan secara implisit bahwa perkosaan dapat dilakukan terhadap istri dalam hubungan perkawinan atau dikenal dengan istilah marital rape, namun hal ini telah ditegaskan dalam penjelasan pasal 423 undang-undang ini bahwa dalam perkawinan tidak dapat terjadi perkosaan oleh suami terhadap istrinya.
Begitu pula perumusan ayat 1F tampak merupakan adopsi dari pasal 286 KUHP, hanya bedanya terletak pada implikasi hubungan perbuatan pelaku dengan pingsan atau tidak berdayanya korban. Yang artinya, untuk dapat dikenai pasal 286 KUHP tersebut, timbulnya keadaan pingsan atau tidak berdaya pada perempuan atau korban, itu bukan pelaku yang membuatnya. Namun sebaliknya, jika pelaku yang membuatnya, maka perbuatannya itu akan menjadi tindak pidana perkosaan sesuai dengan pasal 285. Sedangkan dalam pandangan rancangan KUHP baru, yaitu pasal 423, apakah yang membuat pingsan atau tidak berdayanya perempuan itu si pelaku atau bukan, tidak lagi menjadi alasan pembeda untuk dapat dikenai pasal perkosaan. Kemudian, selain perbandingan rumusan dan segi perbuatan pelaku beserta implikasinya antara pasal 285 KUHP dengan pasal 423 rancangan KUHP baru yang diuraikan di atas, selanjutnya yang menarik untuk diperhatikan adalah ancaman pidananya beserta efeknya. Dalam rumusan pasal 285 KUHP tersebut, ancaman pidananya adalah maksimal 12 tahun penjara. Dalam hal ini, rumusan pasal tersebut tidak memberikan alternatif. Artinya, hanya ada satu pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan perkosaan tanpa disebut batas minimalnya. Karena itu, dalam pelaksanaan penjatuhan pidana tersebut tinggal tergantung pada kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Bertolak dari ancaman pidana yang ada pada pasal 285 KUHP, maka lain pula yang dirumuskan dalam pasal 423 rancangan KUHP baru, yang selain memberikan batasan maksimal 12 tahun penjara juga memberikan batasan minimal, yaitu 3 tahun penjara. Sehingga, dengan demikian, diharapkan dapat menjamin rasa keadilan dan menghindarkan adanya disparitas yang mencolok dalam kasus sebanding. Perkembangan lain yang menarik dalam ancaman pidana ini ialah apabila perkosaan berakibat luka berat atau berakibat mati, maka pidananya menjadi 5 tahun penjara dan maksimalnya menjadi 15 tahun penjara berdasarkan pasal 426 ayat 1 rancangan KUHP baru. Perlu dikemukakan bahwa di dalam KUHP tidak ada perumusan yang eksplisit mengenai perkosaan berakibat luka berat. Terima kasih Mbak Retno untuk penjelasan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rezaldi terkait tindak pidana prostitusi dan peraturan tentang tindak pidana terkait prostitusi dalam perundang-undangan di Indonesia. Untuk Mas Rezaldi dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Muhammad Rezaldi akan menjelaskan tentang tindak pidana terkait prostitusi dalam perundang-undangan di Indonesia. Apabila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi tersebut yang di atas, maka dapat dilihat beberapa unsur penting. Yang pertama, adanya perbuatan, yaitu berupa penyerahan diri seorang wanita. Yang kedua, menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya. Dan yang ketiga, adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita. Nah, berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan diatur di dalam pasal 296 KUHP. Yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp15.000. Dan pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seseorang perempuan atau laki-laki. Yang berbunyinya, barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam pasal 15 dan pasal 59 ayat 1 dan ayat 2.
Pasal 15 berbunyi, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Dan pasal 15(9) ayat 2 berbunyi, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pertama itu anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Yang kedua, anak yang menjadi korban pornografi. Yang ketiga, anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan. Yang keempat, anak korban kejahatan seksual. Dan yang terakhir, anak dengan perilaku sosial menyimpang. Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau Undang-Undang TPPO. Dalam pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 pada pasal 1 ayat 8 berbunyi, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan. Untuk pasal 2 ayat 2 Undang-Undang TPPO berbunyi, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pada ayat 1 tadi yang belum sempat dibacakan, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walau memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit 120 juta, paling banyak 600 juta rupiah. Pada saat ini prostitusi sangat mudah berkembang dalam masyarakat karena prostitusi dapat juga dilakukan melalui internet, dan begitu banyak fasilitas yang dapat dijadikan untuk melakukan prostitusi. Karena situs-situs yang didaftarkan oleh pelaku kepada Internet Service Provider atau ISP tidak ditinjau atau diperiksa terlebih dahulu oleh pihak ISP. Karena itu ditentukan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya informasi dan transaksi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selanjutnya ketentuan pasal 45 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang ITE JO pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE berbunyi, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1 menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga atau pidana pokok. Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi diatur dalam pasal 30, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual. Dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi, setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan atau paling lama 6 tahun dan atau pidana paling sedikit 250 juta dan paling banyak 3 miliar rupiah. Hal tersebut memaksa penegakan hukum dalam teknologi informasi sangatlah penting. Dalam Undang-Undang ITE ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial, yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 45 ayat 1, pasal 52 ayat 1, dan 27 ayat 1. Sekian dari penjelasan dari saya tentang tindak pidana terkait prostitusi dalam undang-undang di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih semua materi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita, Mbak Isti, Mbak Retno, dan Mas Rizaldi. Untuk yang terakhir terkait kesimpulan,
Dan di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Politik hukum pidana dapat mencakup kebijakan di bidang hukum pidana, material, formil, dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Uraian di atas lebih banyak menitik beratkan pada kebijakan di bidang hukum pidana material substantif, terutama dari sisi perumusan yang menyangkut masalah sebagaimana disebutkan oleh Sudarto, yakni usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Terkait dengan itu, kenyataan menunjukkan bahwa pengertian kejahatan pemerkosaan telah berkembang sehingga perlu dirumuskan dan dirancang KUHP baru dalam bentuk yang lebih luas dibanding KUHP. Pemerkosaan bukan lagi semata-mata persoalan moral, tetapi sudah bergeser menembus pada persoalan hak asasi manusia, khususnya wanita yang perlu mendapat perlindungan secara hukum. Demikian presentasi dari kelompok E. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.